Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi Kak di ibadah Minggu Pelayanan Anak tanggal 21 Juni 2020 bersama Kak Astrid, Kak Puji, Kak Tommy, dan juga Kak Daniel. Walau saat ini kita masih beribadah secara online, adik-adik harus tetap bersyukur dan bersukacita ya. Yuk kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bernyanyi, Aku dan Kau Sahabat. Sambut hari dengan hati sukacita, ku dapati berkat terindah di hidupku. Ku payung langkah dan tangan dengan pasti lewati hari hanya bersamamu. Kaulah sahabatku yang paling berarti, hadir di setiap waktuku. Kaulah teman sejatiku yang berharga, hanya dari Tuhanku. Selalu memberi, mengasihi selalu, seperti Tuhan mengajariku. Selalu menyapa, juga mendoakan. Tuhan berkati persahabatan ini. Nah, adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Kita angkat satu pujian lagi dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus, dinyanyikan 2 kali ya. Satu kali lagi ya. Saat ini kita akan masuk ke dalam saat teduh dengan sikap berdoa. Adik-adik berdoa di dalam hati. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan bernyanyi lagu dengan judul Dia Harus Semakin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
Jadi kita mau berdoa pembukaan, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini karena kami boleh bangun lagi untuk melakukan ibadah hari Minggu. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami supaya kami memahami firman yang diberitakan oleh Kakak Layam. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 7, Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Adik-adik, sekarang siapkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kita dengerin firman Tuhan yuk. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti adik-adik semua sehat-sehat kan? Nah, hari ini Kak Fikaris akan bercerita untuk adik-adik kelas TK. Sebelum kita masuk cerita, adik-adik sudah siapin Alkitabnya belum? Kalau adik-adik sudah siapin Alkitabnya, duduk yang manis yuk. Kita mau baca firman Tuhan dan dengarkan cerita. Namun sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Ya Tuhan, di pagi ini adik-adik akan mendengarkan cerita. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati adik-adik supaya mereka boleh memahami firman Tuhan dan mereka juga boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Mari kita buka pembacaan Alkitabnya yuk. Terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Yang demikian bunyinya. Rut 1 ayat 1 sampai 14 begini bunyinya. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya."
Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka sampai dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan dan kita akan masuk dalam cerita. Tapi hari ini Kak Fikaris tidak sendirian. Kak Fikaris ditemani Tini. Halo teman-teman semua. Halo Kak Fikaris, apa kabarnya? Sehat-sehat kan? Tini seneng banget hari ini bisa nemenin Kak Fikaris. Kak Fikaris, kita hari ini mau denger cerita apa sih? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Naomi, Ruth, dan Orpa. Oh, siapa sih mereka? Naomi, Ruth, dan Orpa itu, Kak? Tini belum tahu ya? Belum. Nah, kalau Tini belum tahu dan adik-adik di rumah belum tahu, Kak Fikaris ceritain ya. Sebelum itu Kak Fikaris akan nunjukin gambar. Ya. Nih ada Ibu Naomi atau Oma Naomi, ada Tante Ruth, ada Tante Orpa. Nah, Oma Naomi pakai baju warna hijau, kerudung warna hijau. Sedangkan Oma Ruth memakai baju warna biru. Dan Tante Orpa memakai baju warna merah. Adik-adik dan Tini, Naomi, Ruth, dan Orpa adalah mama mertua dan anak menantu. Yang anak menantu itu adalah Ruth dan Orpa. Sedangkan Naomi adalah mama mertua mereka. Untuk adik-adik di rumah dan Tini bisa lebih mudah pahami, Naomi itu omanya adik-adik. Sedangkan Orpa dan Ruth itu adalah tantenya adik-adik. Di sini ada nggak yang punya oma dan tante? Kalau ada angkat tangan. Adik-adik yang di rumah punya oma dan tante nggak? Wah, pasti banyak nih yang punya. Tini ada nggak? Ada dong, Kak. Aku punya Tante Rizka, Tante Rina, Tante Asnat, dan Oma Yeyen, dan masih banyak lagi tante-tante aku. Wah, banyak ya Tante Tini. Iya Kak Fikaris, banyak. Kalau gitu, Kak Fikaris lanjut ceritanya ya Tini dan adik-adik yang ada di rumah. Jadi sebelum Oma Naomi mengenal Tante Ruth dan Tante Orpa, Oma Naomi dulu tinggal di Bethlehem bersama opa atau suaminya dan kedua anak laki-lakinya. Tapi karena Bethlehem mengalami kekeringan dan tidak ada makanan, maka Oma Naomi bersama opa dan kedua anak laki-lakinya pergi ke Moab. Nah, mereka akhirnya tinggal di Moab adik-adik dan Tini. Setelah tinggal di Moab, maka bertemulah Oma Naomi dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth yang adik-adik panggil dan Tini panggil yaitu Tante Ruth dan Tante Orpa. Oh gitu ya Kak Fikaris. Terus? Nah, iya Tini, pertemuan Oma Naomi dan kedua menantunya karena dua anak laki-laki Oma Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, menikahi Ruth dan Orpa. Akhirnya mereka menjadi anak bagi Oma Naomi. Gitu adik-adik dan Tini. Selanjutnya
Apalagi Kak Fikaris ceritanya? Selanjutnya itu Oma Naomi bersedih. Oma Naomi menangis sangat banyak. Loh, kenapa Oma Naomi menangis Kak Fikaris? Emangnya ada apa sih? Karena opa atau suaminya Oma Naomi meninggal. Lalu kemudian anaknya juga, Mahlon dan Kilian, ikut meninggal. Ya ampun, kasihan banget dong mereka ya Kak. Iya Tini, Oma Naomi, Tante Ruth, Tante Orpa bersedih. Tapi tidak lama, karena mereka sangat kuat. Setelah mereka tidak bersedih lagi, Oma Naomi mau kembali ke Bethlehem dan tidak tinggal lagi di Moab. Oh, mereka tuh mau pulang kampung ya Kak? Iya Tini, benar sekali. Jadi sebelum Oma Naomi pulang, Oma Naomi menyuruh Tante Ruth dan Tante Orpa kembali ke mama papanya mereka. Tapi mereka tidak mau kembali. Namun Oma Naomi tetap berusaha agar Tante Ruth dan Tante Orpa kembali ke orang tuanya. Pada akhirnya yang kembali ke rumah papa mamanya yaitu Tante Orpa. Sedangkan Tante Ruth tetap mengikuti Oma Naomi pergi ke Bethlehem. Oh, Tante Orpa itu yang tadi pakai baju merah ya Kak? Iya Tini, benar sekali. Nah, seperti di gambar ini nih, yang pakai baju merah yang jalan keluar itu, tuh, yang ada di samping nanti gambarnya. Gitu adik-adik ceritanya. Nah, apa yang adik-adik bisa pelajari dari kisah ini? Yaitu Tante Ruth tetap setia mengikuti Oma Naomi. Sekalipun tidak bisa makan dan tidak bisa minum, Tante Ruth tetap mengikuti Oma Naomi. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya nanti di samping ya. Kak Fikaris, kenapa sih Tante Ruth tetap setia sama Oma Naomi? Oh, bagus sekali pertanyaannya Tini. Jawabannya itu karena Tuhan Allah membuat Tante Ruth tetap mengikuti Oma Naomi. Pada suatu hari Tante Ruth melihat Oma Naomi setia kepada Tuhan dan membuat Tante Ruth juga ikut setia kepada Tuhan. Setianya itu tahu nggak gimana caranya Tini dan adik-adik di rumah? Caranya yaitu berdoa. Nah, di sini adik-adik di rumah dan Tini berdoa enggak sama mama, papa, atau tante sama om di rumah? Ayo, angkat tangan. Kalau belum, tidak apa-apa. Kalau sudah, bagus. Adik-adik harus tingkatkan ya. Tapi kalau yang belum, mulai dari hari ini harus belajar untuk berdoa ya. Dan akan dibantu sama mama, papa, om, dan tante, oma, dan opa. Tuhan Allah sangat senang kepada adik-adik yang rajin dan bisa berdoa. Doanya tidak perlu panjang-panjang adik-adik dan Tini. Doanya begini aja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tini, Elkana, Kenneth, Bianca, Yosef, dan teman-teman yang lainnya sudah bangun di pagi hari dengan selamat dan sehat. Gitu aja adik-adik berdoanya. Tidak susah kan? Iya Kak Fikaris, nggak susah kok. Tini mau berjanji, Tini akan mulai berdoa hari ini juga. Oke Tini, tapi bukan hanya berdoa saja ya Tini dan adik-adik di rumah. Adik-adik juga harus sayang dan cinta sama mama, papa, oma, opa, tante, dan om. Itulah yang Tante Ruth ajarkan kepada adik-adik di rumah dan Tini. Tante Ruth sangat sayang sekali dan cinta sekali sama Oma Naomi. Oleh karena itu, Tante Ruth tidak pergi meninggalkan Oma Naomi sendirian.
Nah, adik-adik dan Tini sayang gak sama oma, opa, mama, papa, tante, dan om? Sayang dong, Kak. Kalau sayang, gak boleh nakal ya. Iya, nggak boleh nakal. Pintar Tini. Ya, sikap nakal itu tidak baik. Ya. Misalnya nih sikap nakal itu seperti apa Kak Fikaris? Nih Kak Fikaris kasih contoh ya Tini ya sama adik-adik yang ada di rumah. Oke. Yang suka makan permen banyak-banyak dan membuatnya gigi rusak. Padahal udah dilarang sama mama sama papa. Gak boleh makan permennya banyak-banyak. Lalu kemudian suka makan es krim banyak-banyak dan membuatnya aduh perutku sakit. Padahal udah dilarang sama mama, papa, oma, om, tante ya. Nah, ada juga nih suka makan sambil main dan tidak habisin makanannya. Disuruh mandi tapi tetap main. Malas cuci tangan, malas pakai masker. Banyak sikap-sikap yang nakal. Nah, kira-kira semua sikap-sikap itu menunjukkan rasa sayang dan cinta enggak kepada orang tua, Tini dan adik-adik? Tentu aja enggak dong, Kak Fikaris. Itu kan berarti nakal. Nah, pintar sekali Tini. Jadi adik-adik di rumah, sikap-sikap yang tadi yang Kak Fikaris sebutin adalah sikap-sikap yang tidak baik. Jadi adik-adik mulai dari sekarang harus memiliki sikap yang sayang sama Tuhan dan orang tua. Caranya gimana? Mari berdoa dan juga setia mendengarkan nasihat mama dan papa. Nah, itu cerita kita hari ini adik-adik dan Tini. Jangan lupa juga untuk tetap pakai masker dan cuci tangan. Oke adik-adik? Oke, Kak Fikaris. Kak Fikaris, Tini dan teman hari ini ada aktivitas nggak ya di rumah? Ada dong. Aktivitasnya yaitu kirim foto adik-adik yang menunjukkan ekspresi sayang kepada oma, opa, mama, papa, tante, dan om yang tinggal serumah ya. Ekspresinya seperti pelukan, ciuman pipi, senyum, tertawa, dan melakukan sesuatu seperti bantu mama nih, rapihin mainan Tini, bantu tante bersihin mainan, bantu papa nyiramin bunga, dan lain-lainnya. Itu aktivitasnya. Dilakukan ya Tini dan adik-adik di rumah. Jangan lupa dikirim ke grup WA Kakak Layan dan Adik Layan. Oke deh, Kak Fikaris. Terus sekarang kita mau ngapain ya, Kak? Kita akan masuk dalam pemberian persembahan, nyanyian, dan berkat. Jadi duduk yang manis ya adik-adik dan Tini. Oke, Kak. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama dan papa ya. Persembahan bisa dikirim ke gereja pada hari Rabu pukul 11 sampai jam 1 siang atau ditransfer ke rekening GPIB Shalom Depok yang ada di bawah ini. Wah, nggak terasa nih ibadah kita pada hari ini udah mau selesai. Semoga firman Tuhan yang boleh adik-adik dengar dapat adik-adik bawa ke dalam aktivitas adik sehari-hari. Yuk kita berdiri kembali menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria nomor 265, bait 1 dan 2, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, kita mau dengar warta PA minggu ini ya. Untuk warta PA yang pertama,
Kakak Layan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak Layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus berkati. Warta yang kedua, minggu depan kita akan ketemu lagi jam 7 pagi di channel YouTube yang sama ya untuk beribadah kembali. Adik-adik, kita mau doa penutup. Adik-adik tetap berdiri ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa berkat. Mari sikap doa yang manis yang seperti apa? Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kita sudah boleh mendengarkan cerita. Biarlah cerita yang dibawakan oleh Kak Fikaris menjadi nasihat bagi adik-adik semua yang ada di rumah dan Tini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus mau tinggal menyertai adik-adik semua, bersama mama, papa, oma, opa, tante, dan om, dan semuanya dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.